Ya baik teman, saya masih bersama Bapak Saleh Husin. Tadi kita sudah sempat melintasi GBK dan Bapak Esa sudah aerobik. Kita sekarang lagi ada di Starbucks Cafe. Kita minum jus dan ya makan kue yang ada di sini sambil kita bincang-bincang. Kakak Saleh, terima kasih untuk kesempatan kita bertemu hari ini, kakek. Sudah lama sekali. Iya. Beta ingat terakhir mungkin ketemu kakak itu waktu masih di kementerian. Iya, sebelum pandemi kali ya. Iya, mungkin beberapa tahun sebelumnya. Terakhir kali bertemu tuh beta dengan teman ketemu kakak di waktu di kementerian waktu itu. Tapi bersyukur kita bisa bertemu karena ada waktu luang ya kak. Kalau sana memang agak susah juga. Agak salah sambil kita menikmati, mungkin kita cerita-cerita ringan. Sebagian tadi kita sudah cerita sambil jalan. Kak Saleh, satu hal yang mungkin selama kebersamaan dengan kakak atau sering berinteraksi dengan kakak yang beta tangkap itu bahwa Kakak Saleh itu orangnya, Bapak Saleh itu orang yang sederhana, walaupun kita harus akui level pergaulan dan relasi dari Kakak Saleh itu ya orang yang kita harus akui bahwa orang-orang level nasional lah, tetapi bersama sesama siapapun dia itu Kakak Saleh itu familiar sekali dan bersahabat sekali. Ini bisa cerita ini kakak? Iya, tentu kan kehidupan itu kan kita harus jalanin, apalagi saya juga kan berangkat dari orang yang dari daerah, dari Pulau Rote, dan juga dari orang yang serba kekurangan. Nah, tentu artinya saya udah sampai ke level yang ini, ya tentu ya saya juga nggak boleh lupa ya biasa-biasa aja. Betul, ya tentu saya hanya harus bisa menempatkan diri, artinya pada saat dimana saya harus berinteraksi dengan kalangan-kalangan tertentu, misalnya dengan sesama teman-teman menteri atau teman-teman pimpinan nasionalnya lainnya atau pimpinan lembaga tinggi negara yang lainnya atau dengan para pengusaha-pengusaha besar, itu saya bisa menempatkan diri. Nah, terus misal di level yang lain pun juga saya tentu harus bisa juga, misalnya dengan teman-teman lama atau apa ya, artinya saya harus bisa membagi diri pada saat apa saya harus seperti apa. Nah, tentu itu kan harus saya lakukan sehingga hubungan silaturahim dengan setiap insan manusia itu tetap terjalin dengan baik tanpa kita harus melihat wah ini latar belakang atau apa. Tentu kan kita harus bisa menyesuaikan diri. Bapak harus juga mempertimbangkan saya sudah selevel ini, jadi tidak seperti itu. Kakak Saleh selalu impresif sekali terhadap latar belakang dan kehidupan masa lalu kakak, artinya keluarga kakak. Selalu menyampaikan kepada publik bahwa saya ini berasal dari daerah kecil, dari orang tua sederhana. Itu memang nilai itu selalu kakak tampilkan. Itu artinya kan salah satu yang sengaja saya sampaikan bahwa ya tentu kalau kita jangan lupa diri, harus tahu juga, artinya terus jangan karena udah di level ini akhirnya kita angkuh, sombong, ya itu kita lupakan. Nah, tentu ada hal-hal tertentu, keterbatasan mungkin karena waktu atau apa, kita kan harus maintain dengan agenda-agenda kegiatan yang sudah terjadwal. Ya tentu tidak bisa seperti yang dulu-dulu lagi. Itu saya rasakan juga Kakak Saleh. Kalau ada waktu pasti kakak akan datang ada waktu. Misalnya seperti semalam, pagi bisa kita ketemu di GPK jam sekian. Betul. Nah, dan terjadi. Itu kan kegiatan kita kan padat, yang tentu yang paling utama adalah bagaimana kita menempati komitmen waktu dengan orang-orang, sehingga ya tentu kita harus buat jadwalnya sedemikian rupa. Ya, tentu misalnya kalau harus berinteraksi dengan teman-teman yang artinya di level mana, ya tentu kita harus menyesuaikan diri juga. Betul sekali. Pada saat kita harus yang super high, ya kita ada di mana saja bisa menembus. Satu hal lagi yang saya catat, Kakak Saleh selalu mengingat teman-teman kakak. Tadi kan kita bincang-bincang saja di awal tadi masih kita untuk Pak King Pena, Pak Silas Lapenanga dan teman-teman yang lain. Memang teman-teman lama, Kak selalu mengingat mereka. Walaupun mungkin udah nggak bisa nongkrong seperti dulu. Betul sekali. Karena keterbatasan daripada waktu. Betul sekali. Tapi selalu mengingat teman-teman. Ya, artinya kita kalau bisa berinteraksi, ya artinya terus dengan kesibukan sekarang ini pun juga kan ya udah nggak bisa seperti kayak misalnya waktu
di Dewan dulu kan bisa bolak-balik. Iya, betul sekali, betul sekali. Nah, ini kan nggak bisa. Tetap kerinduan untuk rote kampung halaman Metina itu selalu ada. Itu pun juga selalu akhirnya kan saya menjadi trademark buat teman-teman para petinggi negeri ini. Iya. Kadang-kadang kan mereka kalau ingat rote, oh ya ada Saleh itu. Betul sekali, jadi referensi ya. Iya. Jadi kadang-kadang saya juga masih selalu ngomong ke teman-teman menteri yang lain, itu jangan lupa tuh rote, walaupun rote itu. Saya tidak ada di sini lagi. Jadi lagi. kayak waktu itu Pak Nadiem Makarim waktu itu Iya, ke sana. Terus dia mampir di rumah juga kalau dia juga langsung WA ke saya, Pak Saleh saya udah di rote nih. Nah, langsung saya bilang, Mas jangan lupa Mas ini. Iya. Begitupun juga menteri-menteri yang lain. Iya. Begitu mereka sampai di sana, mereka langsung WA. Aku udah nyampe nih. Jadi mempromosikan kampung halaman itu sesuatu yang betul buat saya harga mati. Artinya saya punya ada satu trademark yang kuat di level yang nasional, iya, betul sekali. Ya itulah yang saya manfaatkan untuk menyampaikan untuk paling nggak orang ingat Pulau Rote. Betul sekali. Orang ingat Pulau Rote kayak misalnya saya begitu datang ke sana, saya bilang Bu Susi, kebetulan Bu Susi gue senang di laut kan. Iya. Nah udah, saya bilang Bu, ibu harus datang ke Rote sana. Akhirnya dia datang ke sana, tapi kan di bulan yang nggak tepat. Iya. Datang di bulan Desember yang memang cuaca kalau di Rote bulan Desember kan nggak bagus. Betul sekali. Maka itu saya beberapa kali saya ngomong juga ke Gubernur Bank Indonesia, deputi seniornya, saya bilang udah bikin kegiatan di sana, tapi paling bagus itu di antara bulan Mei sampai di bulan November itu keadaan lautnya bagus, udah cuacanya juga bagus, lautnya juga bersahabat, nah sehingga ya artinya bisa menikmati alamnya Rote. Rote selalu di hati dan dalam kesempatan apa saja dan siapa saja kakak selalu akan memperkenalkan. Itu ya paling nggak satu dengan kita kayak gitu, terus mereka misalnya datang ke sana, mereka kan punya sosmed segala macam. Nah, mereka akan posting segala macam kan jadi promosi gratis. Ini hal-hal seperti itulah yang harus kita lakukan. Nah, termasuk juga kadang karena saya hobi sepeda juga sudah kapan-kapan yuk kita sepedaan ke Rote. Nah, betul sekali Kak, sudah ada komunitas goes di sana. Reach Rote Island Cycling Club. Nah ada juga kalau nggak salah bulan Agustus ini ada satu komunitas yang dimotori oleh teman-teman wartawan Kompas, itu dia mau kalau misalnya mereka mau goes jelajah Rote itu di sekitar bulan-bulan Agustus kalau nggak salah. Sekali, Kak, ya. Mereka udah sempat. Nah, kalau ada waktu juga lebih bagus lagi. Iya. Masih setting dulu kan susah. Betul sekali Kak. Kalau nggak salah di pertengahan menjelang hari proklamasi itu mereka ada mau goes di jelajah Rote. Mereka selalu mempromot Rote kapanpun kepada siapapun. Termasuk juga waktu itu ada dubes negara Seychelles. Iya. Waktu itu dia berkunjung. Betul, saya lihat postingannya. Dia berkunjung ke Rote sana. Padahal itu di negara dari kecil di Afrika sana. Iya. Dan satu negara yang sangat kaya. Negara kecil yang sangat kaya, dan dia pas mau ke Rote, saya beberapa kali sebelah ke Rote sana pasti kadang akhirnya dia datang ke Rote. Nah dia sampai ke Rote terus langsung dia tidak ke rumah juga dia WA Pak Saleh saya mau mampir ke rumahnya di mana. Saya bilang udah, saya kasih alamat, akhirnya sama sopir dibawa ke rumah. Saya bilang biar lihat bagaimana saya waktu masih kecil di rumah, dilahirkan dari rumah itu. Oh ya Kak Saleh, dulu kan Beta sempat punya pemikiran dan sharing mungkin setelah rumah tua itu mungkin bisa dijadikan sebagai monumen jadi itu kayak koleksi perjalanan hidup Kak Saleh dan keluarga lah kan. Walaupun tidak ada di sana lagi tapi perjalanan hidup, foto-foto dan lain kita bisa pajang sana untuk bisa jadi betul. Jadi ya teman-teman kan ya waktu itu kayak misalnya Rudiantara waktu pas dia berkunjung ke Rote, tahu-tahu pagi-pagi jam-jam segini dia udah telepon, Chief aku udah di depan rumah nih. Itu waktu dia masih menteri aktif. Dia foto di sana terus dia share itu. Nah begitu pun juga waktu itu Yonan juga waktu pas dia menteri, dia begitu sampai Rote dia bilang enggak, aku pokoknya harus datang ke rumah. Iya, jadi satu destinasi wajib. Nah mungkin itulah yang mungkin dipikirkan akan keluarga semua, kakak beradik semua sudah di luar, tapi rumah itu biar jadi monumen atau jadi musik paling enggak
dari rumah itulah lahir seorang menteri. Artinya bahwa potret-potret kakak dan keluarga bisa ditaruh di sana, ada perjalanan hidup, ada mungkin berita-berita apalah bisa dijadikan seperti itu, mungkin pemikiran beta ke situ. Ya, alhamdulillah lah. Paling enggak ya orang tahu rote lah. Betul sekali, betul sekali. Kakak mungkin satu lagi yang mungkin kita cerita-cerita, menjadi majelis wali amanat itu menurut kita itu satu kebanggaan lagi bagi seorang putra rote. Ceritanya sampai Kak bisa menembus level itu seperti apa Kak? Artinya kalau ini kan Universitas Indonesia betul adalah sekali. universitas nasional terbaik di Indonesia. Nomor 1 di Indonesia dan terbesar di Indonesia, di mana disitulah lahir tokoh-tokoh bangsa, termasuk segala macam. Profesor Herman Yohanes juga. Iya, semua lahirnya dari situ, termasuk Prof. Adrianus Moy kan juga dari situ. Juga. Nah, artinya saya memang begitu pas punya satu angan-angan lah. Artinya udah pernah di parlemen, udah pernah di eksekutif, di pemerintahan, terus di dunia usaha swasta. Pingin juga satu saat ada di dunia pendidikan. Nah, kebetulan pas itu ya bersamaan dengan adanya pembukaan pendaftaran untuk Majelis Wali Amanat Universitas Indonesia. Nah, itu ketika orang berbagai latar belakang orang itu ingin untuk bisa masuk ke situ. Dari petinggi Republik ini. Mau level apapun, semua berlomba kalau bisa menjadi Majelis Wali Amanat. UI lagi. Nah, akhirnya semua jadi para petinggi, beberapa menteri juga daftar untuk bisa gitu ya. Di situ nanti ya artinya mungkin dari networking yang kita miliki. Betul sekali. Akhirnya kan dipilih oleh para profesor-profesor yang Kakak juga turut mendaftar juga. Karena passion untuk menjadi. Ya akhirnya daftar terus yang daftar juga waktu itu ada beberapa menteri, ada mantan Panglima TNI. Padahal kakak bukan alumni bukan. dong. Iya. Nah terus ada Panglima TNI waktu itu juga masih menteri aktif, ada beberapa yang daftar juga. Terus itu petinggi-petinggi orang-orang level top lah yang daftar. Begitu daftar akhirnya kan dilakukan pemilihan ya syukur alhamdulillah mungkin dengan networking yang betul sekali memiliki akhirnya terpilih pun juga saya juga akhirnya juga di dalam setelah terpilih akhirnya pemilihan lagi untuk menjadi siapa menjadi ketuanya. Oh begitu, jadi pemilihan anggotanya kemudian pilih lagi siapa ketuanya. Akhirnya udah terpilih lah. Berapa orang yang terpilih? Yang terpilih saya, Pak Darmin Nasution, waktu itu masih Menko Ekonomi, Pak Erick Thohir, Bu Sri Mulyani, Pak Bambang Brojo, terus ada beberapa profesor-profesor lainnya, terus pemiliknya Bluebird. Nah udah akhirnya terpilih. Nah setelah dari situ dipilihlah siapa mencari siapa ketuanya. Ya akhirnya saya terpilih menjadi ketuanya. Dari situ ya kita mulai untuk menentukan, kan salah satu tugas MWA itu adalah bagaimana memilih rektor. Nah itu kan memilih dan memberhentikan rektor kan tugas daripada MWA. Kalau di kampus lain senatnya gitu, senat perguruan tinggi. Oh enggak, lain. Senat, Dewan Guru Besar, MWA. Jadi MWA ya udah paling punya tinggi. Kewenangan lah, paling tinggi. Nah, situlah berbagai kebijakannya universitas diputuskan di situ dan kebijakan-kebijakan strategis itu diputuskan di situ. Kemudian kakak terpilih terpilih ya udah. Langsung berurusan dengan kalau tidak salah pemilihan rektor ya. Ya karena pemilihan rektor Universitas Indonesia ya seluruh petinggi Republik ini ya terlibat. Betul sekali. Ikut menjadi perhatian karena kan UI. Betul sekali. Termasuk level yang paling nomor 1 Republik. Betul sekali ya. Iya. Disitulah kita bisa interaksi sehingga mendapatkan figur yang tepat untuk memimpin Universitas Indonesia, karena kan
menjadi etalase pintu dunia sebagai universitas untuk ke luar negeri kan orang tahunya UI. Perguruan tinggi ya, Indonesia ya, UI. Ini sudah tahun keberapa, Kak? Tahun ketiga mau keempat. Nanti masa bakti 5 tahun. 5 tahun masih 2 tahun. Tapi nanti kita lihat apakah sampai selesai atau apa nanti sambil jalan. Ya, seperti itu, Kak. Dan bisa dipilih lagi periode. Iya, bisa. Ya itulah, paling enggak kan udah ada sempat di dunia pendidikan, artinya kita mencetak kader-kader bangsa untuk bisa menghasilkan kader-kader itu. Nah, dan syukur alhamdulillah juga ya banyak juga sekarang ini ya putra-putra NTT yang bisa tembus masuk, UI. bisa udah banyak juga. Dan termasuk dari Rote juga banyak sekarang. Iya ya, sudah ada juga anak Rote yang ada di yang selama ini sulit untuk mereka tembus. Kebanggaan juga bagi Kakak. Kebanggaan juga kan, satu kebanggaan, artinya ya ada putra-putra daerah yang bisa terlebih Rote ini. Ya paling nggak bisa mengikuti jejak-jejaknya Pak Dianus Moi, Profesor Herman Yohanes. Ya. Jadi dalam hal ini relasi itu penting untuk bisa kita mencapai sesuatu ya, kayak relasi itu yang penting juga. Relasi sama komitmen. Artinya kita jangan sampai kita mengingkari komitmen kita. Artinya apa yang kita ucapkan ya harus kita tindak lanjuti. Kalau seandainya nggak mungkin ya jangan kita ucapkan. Kakak, satu hal lagi nih mungkin kita Rote memang dari waktu ke waktu punya putra-putra terbaik di level nasional, termasuk Kakak mencapai capaian tertinggi di Menteri. Tetapi kan ke depan ini apakah kita masih punya putra-putra Rote, entah kapan Kak Saleh yang bisa menembus level nasional, dan ini bagaimana ini Kak? Untuk harusnya sih artinya potensi-potensi untuk menuju ke sana harusnya orang-orang Rote kan pintar-pintar banyak. Nah, tapi tentu ya kadang saya lihat banyak yang nggak sabar. Begitu ya, nggak sabar. Banyak yang nggak sabar. Ya kadang pingin shortcut, pingin jalan pintas, akhirnya ya terpelosok sendiri, tidak melewati proses. Artinya kan satu itu, kedua juga tentu harus terus berinteraksi, berrelasi sehingga itu. Nah, yang paling utama adalah ya kita lakukan sesuatu kegiatan atau itu dengan niat yang tulus. Jangan sampai kita ada neko-neko. Biasa neko-neko orang tahu. Orang tahu akhirnya ditinggalin orang. Betul sekali. Kita tulus saja. Kalau memang kita tulus, kita lakukan ini, ya pasti ada imbalannya. Ada imbalan yang setimpal, ya tentu ya sebagai orang beragama ya kita lakukan sambil kita berdoa. Mudah-mudahan apa yang kita inginkan itu bisa tercapai. Dan itu yang Kakak Saleh sudah lakukan dan sudah rasakan, sudah jalani proses hingga kalau saat sekarang mencapai seperti ini, itu kan bukan ujuk-ujuk ya, tapi itu kan kita dalam berinteraksi kan kita bisa tahu siapa yang tulus, siapa yang terus ini orang ada neko-neko apa enggak, ada itu kan kita bisa feeling, bisa ngerasain. Betul. Kalau itu kan ya mendingan nggak usah. Tapi Kak Saleh tetap optimis, entah kapan ada putra-putra Rote yang saya yakin ada lagi di kancah atau di level nasional. Yakin banyak kan, pintar-pintar banyak orang-orang Rote ini kan pintar-pintar. Hanya itulah pesan Kakak Saleh, harus tulus dan harus membangun relasi ya. Jangan juga ya jangan neko-neko. Betul sekali. Neko-neko pasti ketahuan kok. Betul sekali, ada maunya. Itu yang ketika orang sudah tahu maka orang akan jauhin seperti itu. Betul sekali pesannya. Kak Saleh terakhir ke Rote udah lama sebelum pandemi ini. Ya. Terakhir itu saya ke Kupang itu ya pas bareng sama Pak Wapres, Pak Maruf Amin pas ke Kupang. Iya betul. Kemarin itu. Nah, ya memang pas selama pandemi ini saya juga membatasi kegiatan pergerakan. Saya lihat Kak lebih fokus. Pernah juga kena ya Kak ya kalau tidak salah, dan itu pada waktu lagi naik-naiknya. Jadi hampir kegiatan-kegiatan yang artinya butuh yang transportasi umum saya kurangi. Tetapi walaupun kena waktu Kakak selalu
rutin memposting prosesnya, proses penyembuhan, menjalaninya. Jadi edukasi juga orang lain sehingga orang bisa mengikuti. Karena pada awal-awal itu orang juga fobia, takut. Iya. Mungkin ke depan ada waktu kakak pasti mampir ke hotel ya. Iya, kalau ada waktu luang. Udah kangen juga sih. Kangen netina rumah tua ya walaupun. Iya. Sama ya itu berenang di laut. Itu sudah kak. Iya kak, yang sama ini makan siboak. Sama minum ini gula air. Ada sahabat di Pasar Baru tapi lebih asik di rotenya ya. Suruh nanti si anak-anak naik manjat sendiri. Iya, rasanya lain. Kayak waktu itu saya sekali ajak pemiliknya industri Morowali yang industri besar ya. Di Morowali. Saya kan sempat ajak ke Rote itu waktu itu akhirnya nongkrong di salah satu rumah penduduk sambil kita duduk di bawah pohon tua, makan siboak sama minum. Membayangkan masa kecil ya. Itu padahal itu konglomerat besar. Iya. Tetapi ikut itulah nongkrong. karena Kak Saleh melakukan sesuatu semuanya dengan tulus, maka mereka ada trust. Maka mereka apapun yang kita ajak pasti mereka ikut. Padahal mereka itu ikut. kan enggak orang sembarangan. Biasa dia kemana-mana pakai pesawat sendiri. Ini ketulusan kita berinteraksi, berrelasi itu yang membuat orang percaya kita. Betul. Kak Saleh. Biasa dia bawa private jetnya kemana-mana. Ini dia ikut sama saya. Transportasi biar rakyat. Naik kapal cepat, segala macam. Dia ngikut ini sampai saya bilang ini nggak salah. Padahal pemilik industri yang investasinya ratusan triliun. Kita berharap ke depan Kak Saleh juga tetap pastilah mempromot dan mendorong orang untuk datang ke Rote walaupun tidak bersama Kak Saleh, tapi pasti dengan dorongan Kak Saleh mereka akan sampai tertarik, ingin tahu dan akan sampai. Ya mudah-mudahan lah kita doakan biar Rote ke depannya semakin maju, semakin sukses, semakin dikenal orang, dikunjungi orang. Mudah-mudahan Pemda juga ikut betul-betul konsen bagaimana membangun Rote. Yang paling utama adalah bagaimana membuat destinasi-destinasi wisata yang bagus sehingga dapat menghasilkan sumber penghasilan. Jangan sampai kita berharap dari dana-dana bantuan pusat, dana-dana dari pemerintah pusat aja. Kalau hanya itu yang diharapkan kita tidak berkreasi, tidak akan mandiri, pernah maju. Tidak akan mandiri. Yang paling utama adalah bagaimana kita berkreasi untuk melakukan perbaikan infrastruktur maupun tempat-tempat objek wisata yang dijaga, dikelola sedemikian rupa sehingga menjadi tujuan wisata daripada baik mancanegara maupun domestik. Karena di situ nanti akan menghasilkan sumber pendapatan. Pendapatannya tidak hanya pemerintah tapi masyarakat juga ikut menikmati, misalnya penjual kue, transportasi, penginapan, merchandise, terus tenun segala macam itu kan akan menghasilkan menjadi salah satu objek. Oh iya Kak Saleh, tahun ini kan sebenarnya dari 2-3 tahun lalu yang Padang Janda, yang taman bunga luas di Pulau Nuse itu yang saya bilang, tahun ini ketika libur panjang dan saya baru dari sana, oleh masyarakat sana dalam satu libur panjang itu sekitar 3.000-an orang sampai ke Nuse karena daya tarik dari bunganya itu Kak Saleh. Nah ini satu destinasi yang bagus sekali ke depan, kiranya pemerintah memanage dan nelayan sangat merasakan karena dari transportasi antar jemputnya itu. Betul ya, dan kayak gitu-gitu. Nah, atau juga mungkin misalnya satu objek wisata, misalnya katakan Batu Tarmano atau mana, atau ke Pulau Doola ada sensasi berlayar. Terus dibikin tanam pohon-pohon, mungkin kayak misalnya kalau di Jepang sana kan pohon sakura. Bunga sakura kan munculnya di bulan-bulan April. Nah, kita kan punya kembang bunga Kamboja itu yang merah bulan Desember ya. Iya. Itu Desember kan? Sepe kalau kata orang itu bunga sepe, pohon sepe. Nah, itu kalau ditanam di satu areal dibikin airnya menjadi hamparan yang luas ya. Hamparan yang luas. Pada saat nanti bulan Desember itu kan dia berbunga mekar bagus. Akhirnya kan jadi objek wisata. Tarik, betul sekali. Jadi objek wisata. Nah, jalan seperti itu harus ada perencanaan, perencanaan jangka panjang. Artinya
tidak akan dinikmati dalam 1-2 tahun, tetapi 5 atau 6 tahun, 10 tahun ke depan akan dinikmati oleh generasi penerus. Nah, harus waktu ya, Kak. Ya, kita harus berjiwa besar, kita membangun bukan untuk saya, untuk saat sekarang, tapi nanti untuk generasi yang berikut, siapapun nanti yang memerintah. Nah, harus punya konsep seperti itu. Betul sekali, Kak. Memang jangka panjang, tapi itu perlu kerjasama dengan seluruh stakeholder. Ya, panggil, undang, baik dari dewan maupun dari pihak swasta, masyarakat. Udah kita bikin satu konsep, satu klaster tertentu. Ya, betul. Yang kira-kira nanti di situ udah punya jangka. Mungkin kawasan Batu Terman itu bagus, ya, misalnya di situ atau di tiang bendera. Kan nanti lihat dari jauh kan, wow, bagus. Apalagi pakai drone. Sama kayak misalnya Jepang, apa yang memang kalau kita datang ke Jepang hanya lihat di pinggir jalan, wah lihat bunga sakura, kan sama kayak gitu. Iya, jadi case-nya kayak tadi Padang Jada. Orang ke sana kan hanya lihat padangnya saja, tapi karena luasannya yang begitu ini dan dampak dari media sosial, postingan itu yang membuat orang ke sana. Dan itu terjadi pada bulan Maret sampai Mei, Kak. Pas ke sana, ya tentu disediakan beberapa fasilitas, transportasi, makanan ciri khas, sehingga orang ke sana, ada makanan, ada minuman yang punya ciri khas tertentu, sehingga ada daya tarik. Terus dari situ, dia udah sampai situ, dia begitu balik, dia belanja apa, merchandise-nya, udah oleh-oleh yang ciri khas. Nah, harus punya pemikiran seperti itu. Betul sekali. Sehingga tidak hanya menghasilkan buat kas Pemda, tetapi masyarakat secara keseluruhan mendapat income. Nah, kan harus seperti itu. Terima kasih sekali Kakak Saleh, kita bertemu dan kita bincang-bincang banyak. Tentunya ini waktu yang baik sekali. Kita berharap bahwa ke depan hotel lebih baik. Dan satu mungkin saran saya juga, mungkin untuk Pemda, buatlah setiap weekend event-event apapun misalnya. Kita ambil contoh misalnya di Kabupaten Banyuwangi. Itu Pak Bupati Banyuwangi setiap weekend itu dia bikin event apa aja, event sepeda lah, event lari lah, jalan, sehingga akhirnya orang udah dalam pemikiran, kalau nanti hari Sabtu ada event ini, udah kita ke Rote, kan bisa dari Kupang kan? Dari Kupang udah ke sana, udah dia ikut event lomba lari atau jogging atau event sepeda atau event berenang. Jadi itu jadi kalender tetap. Jadi orang dari luar pun bisa mengikuti, merencanakan untuk mengikutinya. Walaupun memang mungkin bikin pertama masih sepi atau belum ini, tapi memang harus butuh waktu. Tapi kan lama-lama terbiasa terus dengan promosi lewat sosmed yang gencar, orang akan datang. Akhirnya apa? Orang datang kan transportasi hidup, kuliner hidup, merchandise hidup, semua hidup. Akhirnya secara nggak langsung kan pendapatan daerah kan naik. Ya memang lagi berkembang sekarang Pantai Tilindale hingga ke arah Batu Terman. Ya pokoknya intinya harus ada kreasi kegiatan lah, kegiatan kalender. Tapi itu harus di set up juga. Kira-kira orang pas ke sana apa? Jangan sampai orang ke sana nggak ada apa-apa ya, orang malas, nggak ada cerita. Pariwisata ini juga industri kreatif ya, kayak bukan hanya semata-mata kita menggantungkan dari alam yang sudah ada, tetapi bagaimana kita itu di kreasi. Memang kalau di luar negeri apa sih yang dilihat ya biasa-biasa aja, tapi karena di kreasi terus dibikin promosi yang bagus sehingga akhirnya menjadi menarik. Iya Kak, tadi kan kita jalan-jalan tuh Kak sempat cerita bahwa menjadi bagian dari panitia festival jazz juga ya Kak ya? Iya kayak misalnya Kak terlibat juga dalam hal urusan musik dan lain-lain? Enggak, mau nonton aja saya, gitu. Mau nonton. Nanti kebetulan ada festival Java Jazz, sehingga. Tapi prinsipnya Kak juga suka musik? Oh iya nonton untuk paling enggak hiburan lah, untuk keseimbangan. Saya lihat dalam diri Kak ini artinya semua aspek tersentuh, habis olahraga, sosial kemasyarakatan, agama, semua semua dijalani habis ya Kak. Dan itu yang membuat hidup ini enjoy ya Kak ya. Kita bikin hidup jadi enjoy, nggak usah terlalu ngoyo, nggak usah gerasa gerusu. Betul sekali. Ya, artinya kita lakukan dengan baik, dengan terencana ya, insya Allah bisa mendapatkan hasil yang baik. Oke Kak. Ini mungkin bagian akhir ya sebenarnya. Apa yang Kak pesankan kepada kita masyarakat Rote, orang-orang mudanya dalam menjalani kehidupan dan
tahun ini kan Rotendao 20 tahun Kak, genap 20 tahun. Mungkin Pak 2 Juli nanti genap 20 tahun. Ya tentu kita berharap Rote ke depan semakin bergerak maju. Nah, mungkin sebagai putra Rote yang ada di Jakarta, ya, juga punya relasi dan sudah menembus level nasional, ada hal-hal yang Kak sampaikan mungkin kepada kita masyarakat Rotendao, orang-orang Rote, supaya ya sekali lagi tadi kayak tadi ke depan masih ada lagi putra-putra terbaik Rote yang bisa bersinar lah, bisa menempuh kancah nasional entah kapan dan siapa Kak. Iya, yang paling utama adalah buat generasi muda Rote, ya misalnya kayak masih sekolah, siapkanlah pendidikan yang baik dengan gantungkanlah cita-cita setinggi mungkin. Ya. Nah tentu harus dibarengi dengan kesiapan SDM dalam hal ini dari masing-masing figur masing-masing. Iya, iya. Nah tentu dengan kita giat belajar dan juga taat terhadap agama, ajaran-ajaran agama, sehingga itulah yang akan membatasi gerakan-gerakan kita yang di luar jarum, keluar daripada jalur. Nah sehingga cita-citanya kita gantungkan setinggi langit. Nah ya tentu harus dibarengi dengan misalnya sekolah, terus juga membangun relationship. Nah dalam membangun relationship ya tentu jangan kita sekali lagi tadi tulus ya, jangan neko-neko. Jangan neko-neko. Relasi dengan orang itu jangan neko-neko. Ada maunya. Orang tahu, betul sekali. Orang pasti tahu. Apalagi udah level-level itu udah tahu, cepat. Pasti dia akan gelisah, dan dia akan berusaha untuk menjauhin. Nah, lakukan dengan tulus. Akhirnya orang begitu kita lihat orang ini tulus dan tanpa pamrih, orang akan tersentuh sendiri. Akhirnya orang bantu. Betul sekali. Tapi kalau begitu kita neko-neko, orang menghindar lah. Ya itu yang, ya Kak tadi satu, Kak selalu menekankan tentang kehidupan beragama ya. Itu yang Kak rasakan sehingga Kak bisa sampai tahap ini. Betul. Jadi yang paling utama satu, ya kita lakukan kegiatan apa segala macam, tentu agar kita tidak keluar dari jalur ya tentu harus diperkuat. Agama itu yang membentengi kita, ya, kehidupan itu sebagai rambu-rambu daripada sebagai koridor. Koridor sehingga kita tidak keluar daripada jalur, sehingga ya kita bisa tetap on the track ya. On the track, sehingga tujuan yang kita ingin capai itu bisa tercapai. Kalau kita keluar jalur kan bisa nggak nyampe ke tujuan. Iya Kak, kemudian sekali lagi dalam rangka 20 tahun Rotendao ada pesan-pesan Kakak dari rantau. Satu buat saudara-saudara saya, buat baik yang ada di struktur pemerintah, Pemda maupun di parlemen atau di sektor swasta, ya marilah kita bahu-membahu bersama-sama untuk membangun Rote yang kita cintai bersama. Karena tanpa kebersamaan kita, tanpa saling bersinergi, tentu Rote yang kita inginkan atau idamkan untuk maju itu akan sulit tercapai. Karena Rote bisa maju kalau seluruh elemen masyarakat, baik di Pemda, parlemen maupun di sektor swasta, itu harus bersatu padu sehingga dapat mempunyai satu energi yang kuat untuk membangun bersama-sama Pulau Rote. Seperti slogan Rotendao Itae saya harus dalam praktek ya, Kak, bukan hanya slogan saja ya. Iya. Walaupun memang kita tahu ada perbedaan, gesekan-gesekan politik karena kepentingan politik individu atau kelompok pasti itu ada. Tapi paling enggak kita harus bisa membatasi diri di mana untuk kepentingan kemajuan Rote. Nah itu yang harus kita nomor satukan. Kalau kita kedepankan ego pribadi atau ego kelompok, ya nggak akan pernah maju. Oke, terima kasih Kak Saleh atas bincang-bincang panjang tadi. Sementara jogging kita bincang ini sesi keduanya ini, nanti saya akan buatkan dalam dua sesi. Terima kasih untuk kesempatannya, dari kebersamaan kita, bincang-bincang kita menjadi sesuatu yang mencerahkan kita orang Rote ya, terutama generasi muda. Percayalah bahwa suatu waktu masih ada Saleh Hussein yang baru yang siap bersinar di level dan nasional. Saya pun juga sebenarnya juga masih berinteraksi. Kebetulan aja saat ini interaksinya ada di dunia
swasta. Iya. Tapi ya artinya kita lihatlah nanti di kedepannya. Itu yang kita harapkan, Kak. Itu yang kita harapkan. Kita lihat kan ini sementara ntar lagi 2024. Betul sekali. Kegiatan-kegiatan politik. Kan kegiatan politik itu kan nggak harus di DPR kan. Betul sekali. Bisa aja. Sebenarnya itu yang kita harapkan, Kak. Kalau kita masih membutuhkan potensi dan potensi dan relasi politik Kakak untuk membangun Rotendao ke depan, kan bisa nggak harus ada di DPR, iya, kan bisa juga nanti di lini yang lain, eksekutif atau di mana. Betul sekali, Kakak. Kita dukung, Kakak. Iya. Yang menjadi harapan kita karena Kakak masih yang nanti mau jadi presiden juga teman main semua. Iya. Mau siapapun yang saat ini yang siapapun lagi berkompetisi juga teman dekat, teman main semua. Dan di mata mereka dan Kakak Saleh ada orang yang tulus dan pasti apapun yang disampaikan teman semua. Mau siapapun dia ya, Kak. Itulah keunggulan bagi yang bisa diberikan oleh Kakak Saleh sebagai seorang putra terbaik Rote untuk Rote ke depannya, bahwa tidak pernah melupakan Rote, selalu gencar mempromosikan dan mengajak orang luar siapapun dia, terutama orang-orang pada level itu untuk datang ke Rote. Dan itu sudah terbukti itu ya. Salah satu ya waktu saya ingat betul Pak Jokowi, saya bilang gimana sampai saya ingat betul sebelum dulu Pak Jokowi pertama kali ke Rote, waktu itu saya masih ada di kabinet, saya sempat ngomong, sempat bisikin juga, sempat ngomong, Pak, izin kapan-kapan kalau bisa Bapak. Benar udah. Dan itu terjadi ya. Dan terjadi. Nah, saya ingat betul waktu pas beliau mau ke Rote, malam saya ketemu di kawinan, terus saya sama istri saya masih nyamperin Pak Jokowi waktu Pak JK masih wapresnya. Iya. Terus saya sampaikan, izin Pak, besok kan Bapak mau ke Rote kan? Udah, iya. Ya Pak Jokowi langsung ngomong, udah manggil ajudan. Udah nanti Saleh bareng saya aja. Dan saya bilang, Pak, izin Pak, saya justru nggak mau Pak. Loh kenapa? Saya maunya jemput Bapak, bukannya ikut rombongan Bapak. Betul sekali, iya. Dan Kak jemput waktu itu. Karena ini kan daerah saya. Jadi saya mau jemput, bukan saya mau ikut rombongan. Iya. Udah, jadi nggak mau nih. Enggak Pak, nanti pokoknya saya tunggu di Rote. Saya tunggu di Rote. Udah saya langsung berangkat. Saya jemput, dan begitu nyampe langsung waktu itu Pak Teten bilang, itu Saleh. Dan saya bilang, benar kan saya jemput Bapak, bukannya mimpi Kak Saleh juga tercapai, bisa menghadirkan RI 1 di Rotendao. Betul. Jadi waktu itu saya ingat betul waktu pas kunjungan presiden kan udah ke Sabang, Merauke, terus waktu itu udah Miangas. Rotenya belum. Miangas saya waktu itu masih menteri. Iya. Nah, begitu pas di Manado saya ngomong, Pak, izin Pak, masih satu lagi Pak. Oh iya, itu kampungnya Pak Menteri. Begitu luasnya ya komunikasi. Oke, terima kasih Kakak Saleh bincang-bincang kita. Lain waktu pasti kita akan bincang-bincang lagi apapun tentang Rote ya. Kiranya perbincangan kita dari sosok Pak Saleh, kegiatannya menjadi motivasi dan inspirasi bagi kita. Selamat sukses untuk kegiatan apapun yang Kakak Saleh lakukan, karena dengan tulus tanpa neko-neko. Terima kasih. Kalau teman, ini perbincangan tahap 2 saya ya. Tapi ini yang inti justru karena kita lakukan dalam posisi duduk santai menikmati jus dan lain-lain. Kiranya bermanfaat, dan Sultan melakukan speak up with Ernest Suwer ini untuk teman semuanya, kiranya bermanfaat. Terima kasih sekali lagi Kakak, sampai jumpa di lain waktu Kakak. Terutama kalau ke depan ke Rote pasti kita cerita-cerita lagi. Ya, habisin dulu Rote. Iya, dari Stadion GBK Channel Speak Up with Ernest melakukan perbincangan ini untuk teman semuanya. Sudah mulai, dan sampai jumpa di lain waktu. Dukung terus RSU Channel, like, comment, subscribe RSU Channel, cover live inside.